Hai Sobat Moli di seluruh dunia. Hahaha. Gimana kabarnya? Sehat dong? Masa enggak, ya kan? Sebelum aku nyeritain alur cerita film nih, aku mau ngasih pantun dulu nih buat kalian. Ah, buah kedondong, buah manggis. Senyum dong, kan kamu manis. Hahaha. Nyinyir aja guys, enggak apa-apa. Oke guys, jadi kali ini aku mau nyeritain alur cerita film 1917. Film apa itu? Ya, jadi ini tuh film tentang Perang Dunia Pertama guys, yaitu seorang prajurit yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan, tapi harus melewati wilayah musuh. Waduh, gimana tuh guys? Apa nggak jedak-jeduk tuh? Film ini adalah serial film action yang disutradarai oleh Sam Mendes dan dirilis pada tahun 2019. So langsung saja ini dia, 1917. Asik. Film diawali saat suasana padang rumput yang begitu tenang, di mana ada dua orang tentara, yaitu Blake dan Scofield, sedang menikmati suasana yang membuatnya tertidur guys. Nah, tiba-tiba mereka dibangunkan dan disuruh menyiapkan peralatan. Sorry, Sarge. Pick a man. Bring your kit. Yes, Sarge. Setelah bertemu dengan Sersan Smith, mereka diarahkan ke ruangan Jenderal Erin Moore untuk mendapatkan sebuah tugas. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam dan menemui Jenderal Erin Moore. Kemudian Jenderal Erin Moore menjelaskan maksud dari mereka berdua dipanggil untuk menemuinya, yaitu karena adanya kesalahan dalam membaca data oleh Kolonel Mackenzie yang berniat melakukan serangan kepada pasukan Jerman yang mundur dari perang. Namun ternyata pasukan Jerman tersebut memiliki banyak amunisi dan persenjataan lengkap yang kalau pasukan Inggris menyerang, maka akan membuat banyak pasukan Inggris akan mati. Nah, istilahnya ini perangkap guys. Oleh sebab itu, Jenderal menyuruh Blake dan Scofield menuju ke tempat pasukan Inggris untuk menyampaikan pesan kepada Kolonel Mackenzie untuk membatalkan serangan. Namun yang menjadi permasalahannya, mereka itu harus sampai di sana sebelum matahari terbit dari barat guys. Salah, kiamat dong. Aduh, salah. Mereka harus sampai sebelum pagi ya, maksudnya gitu guys. Sebelum Kolonel Mackenzie menyerang pasukan Jerman, mereka harus sampai duluan guys. He's wrong. Colonel Mackenzie has not seen these aerials of the enemy's new line. Come around here, gentlemen. 3 miles deep, field fortifications, defenses, artillery, the like of which we've never seen before. Kemudian Blake dan Scofield pergi menunaikan tugasnya untuk menyelamatkan pasukan Inggris. Saat hendak pergi, Scofield memperingatkan Blake akan bahaya menerima tugas ini karena mereka tidak tahu medan yang akan mereka lalui. Tapi Blake tidak peduli guys, ia tetap ingin menyampaikan pesan tersebut karena di pasukan itu ada kakaknya. Ia tidak ingin kakaknya mati dalam perang ini. Dan karena tergesa-gesa, Blake tidak sengaja menyenggol salah satu tentara yang terluka hingga membuatnya terjatuh. Dan ia pun menjelaskan kenapa ia terburu-buru, karena ia harus menyampaikan pesan ke garis depan. Hey, you're right. I'm sorry. Royal Commission. Let me through. Orders from the General. Let me through. Get out of the way. Right. Just watch. Lalu mereka pun sampai di pos terdepan. Mereka menemui pasukan York yang dipimpin oleh Letnan Leslie. Mereka meminta izin untuk menyeberang ke perbatasan musuh. Kemudian Letnan Leslie ini menjelaskan bahwa pasukan Jerman masih belum mundur dan misi ini sangat berbahaya. Lalu karena ini perintah seorang jenderal, mereka pun pergi ke perbatasan. Kemudian Letnan Leslie menunjukkan jalan menuju wilayah musuh tersebut. We lost an officer and 3 men 2 nights ago. They were shot to bits patching up wire. We dragged 2 of them back here. Didn't even bother. Sir, the General is sure the enemy have withdrawn. Here. Mereka pun menyeberang ke wilayah pertahanan pasukan Jerman. Dengan ragu-ragu, mereka melewati pagar pembatas. Ya iyalah ragu, ini kan 50% mati 50% hidup cu. Aduh, gimana sih? Ya jelas ragu lah. Lanjut. Kemudian saat mereka menyelinap melewati pagar pembatas, tak
Tak sengaja tangan Scofield tersangkut di kawat berduri yang membuatnya terluka. Aduh, ngilu banget nih guys. Itu kawat nyantol, aduh. Gini nih kalau kelamaan jomblo, aduh, kawat aja mau digandeng. Oke, betul guys. Setelah itu, mereka melintasi wilayah perbatasan di dalam parit yang penuh dengan jasad pasukan Inggris. Kemudian mereka pun sampai di daerah pasukan Jerman. Dengan hati-hati, mereka menyelinap masuk, berharap pasukan Jerman benar-benar pergi, guys. Fuck me. They really have gone. Lalu mereka memasuki bunker pasukan Jerman. Mereka mencari jalan keluar agar bisa keluar dari camp tersebut. Nah, setelah menyusuri bunker tersebut, mereka mendapatkan adanya jebakan dari pasukan Jerman. What's wrong? Tripwire. Don't move. Dan tak sengaja, Scofield menyentuh kawat jebakan tersebut yang membuat Goes bom from here to meledak the door. hingga membuat mereka berdua terlempar. Oh, Jesus. Oh, no. Dan membuat Scofield tertimbun batu dari ledakan tersebut. Kemudian Blake menolong Scofield yang untungnya dia masih bisa sadar, guys. Go! Wake up! Wake up! Oh, apaan sih bangun-bangunin gua? Orang yang tidur lagi. Tong, bangun. Udah pagi nih. Anterin emak dulu ke rumahnya Bu Romla. Mau ngambil semur jengkol. Kemudian mereka pun pergi mencari jalan keluar dari bunker yang sudah mulai runtuh. Lalu mereka pun melihat cahaya di ujung jalan yang membuat mereka berhasil keluar dari bunker tersebut. Aduh, kayaknya gue salah pilih jurusan nih. Tong, ini tuh perang, bukan kuliah. Gimana sih? Oh iya ya, maaf. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan dan mereka tiba di padang rumput, di mana ada sebuah rumah tua di tengah-tengah padang tersebut. Mereka mendatanginya, memeriksa apakah rumah tersebut ada pasukan Jerman atau tidak, guys. I'll take front, you take back. Lalu Blake menyusuri rumah tersebut bagian belakang, sedangkan Scofield menyusuri rumah tersebut bagian depan. Setelah memeriksa bagian dalam rumah dan nampak aman, mereka pun keluar dan memeriksa sekeliling rumah. Tahu-tahu nanti ada pasukan Jerman yang bersembunyi. Did you find any food? I don't like this place. Di tengah hal tersebut, mereka melihat pertempuran udara antara dua pesawat Inggris melawan satu pesawat Jerman. Dan pesawat Jerman pun tertembak. Dan pesawatnya mengarah ke Blake dan Scofield. No, no, no!
ia ditusuk perutnya yang membuat Blake terluka sangat parah. Lalu Scofield mencoba menolong Blake, namun karena lokasi pasukan Inggris sangat jauh dan juga karena luka tersebut sangat parah, maka Blake pun akhirnya meninggal guys. Ia gugur di medan perang. Wood. It'll be dark by then. That won't bother me. I'll find the second. I'll give them the message. And then I'll find your brother. Just like you. A little older. Sebelum meninggal, Blake berpesan kepada Scofield untuk membuatkan surat untuk ibunya dan memberikan pesan kepada kakaknya yang berada di pasukan Kolonel Mackenzie. Dan ia pun berhasil menembak orang itu. Lalu ia berjalan menuju gedung tersebut dan naik menuju lantai 2. Nah, setelah menemukan lokasi penembak itu, ia pun masuk dan ia pun mendapat tembakan yang membuatnya jatuh dan tak sadarkan diri. Saat menyusuri rebana tersebut, ia bertemu dengan seorang wanita. Kemudian ia beristirahat sejenak. Lalu karena lukanya tersebut terus mengeluarkan darah, maka wanita tersebut menolong Scofield. Setelah cukup lama beristirahat, Scofield akhirnya melanjutkan perjalanan. Ia pun keluar dari rumah tersebut mencari jalan keluar. Namun ia bertemu dengan prajurit Jerman lagi yang membuat Scofield harus membunuhnya. Setelah berhasil membunuh pasukan Jerman tersebut, Scofield berlari sekuat tenaga dengan tembakan yang terus-terus mengarah kepadanya. Karena keberadaannya diketahui musuh, maka ia pun dikejar-kejar guys. Scofield pun berlari sekuat tenaga menghindari kejaran musuh guys. Namun karena tidak ada jalan lain, Scofield pun meloncat ke sungai. Setelah berenang cukup jauh, ia pun menepi dan mulai melanjutkan perjalanannya lagi. Kemudian ia menyusuri hutan dan melihat ada pasukan yang sedang berkumpul. Maka ia pun mendatanginya. Gimana tim gua guys? Udah bisa dapat bela Oscar nggak? Mackenzie. Where's Colonel Mackenzie? Oh, he's down at the line. Which way? This way. We're headed up there now. Dan setelah menyadari bahwa mereka adalah pasukan Kolonel Mackenzie, maka Scofield pun langsung bergegas menemui kolonel untuk menyampaikan pesan. Ia pun mencari kolonel di tengah-tengah pasukan yang sudah sangat siap untuk berperang. Lalu di tengah pencariannya, mereka diserang oleh musuh. Dan karena tak memiliki waktu lagi, Scofield pun keluar dari parit dan mulai berlari menemui kolonel Mackenzie. No! No, 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 no! Maju tak gentar membela yang benar. Maju serentak supaya mati kompak. Setelah mengetahui di mana lokasi kolonel, ia pun segera masuk ke dalam dan mencoba memberikan surat untuk membatalkan penyerangan. To see Colonel Mackenzie! There's no bloody way you're getting in there, mate. Sergeant, it's on the next wave! No! Second wave! Prepare yourself! Colonel Mackenzie! Everything there. There's a
attack is not to go ahead. You have been ordered to stop. Setelah berhasil memberikan surat tersebut, maka penyerangan kepada pasukan Jerman pun dibatalkan, guys. Major, Yes, sir. stand them down. Have someone see to your wounds. Fuck off, Lance Corporal. Setelah itu, Scofield harus mencari kakak dari temannya Blake yang telah gugur untuk menyampaikan pesan terakhir temannya tersebut. Maka dia pun mencarinya di kamp perawatan. Setelah sampai di kamp perawatan, ia pun mencari kakak sahabatnya itu. Ia pun mulai bertanya dan berteriak, tapi semua sibuk dengan pasukan yang terluka, guys. Hingga akhirnya ia mendapatkan jawaban. Dan ternyata yang menjawabnya adalah kakak sahabatnya, yaitu Blake. One in the leg. He's lost a lot of blood. Lieutenant Blake? Yes? Do you need medical assistance? No, sir. Lalu ia pun menyampaikan duka dan pesan kepadanya, yang membuat letnan tersebut sedih dan tak menyangka. Ya, gimana tidak sedih, guys, kalau mendengar kabar dari orang-orang yang kita sayangi ini sudah tiada, guys. Ya, pastilah. It was very quick. Kemudian Scofield memberikan barang-barang milik Blake. Lalu ia juga meminta surat untuk dikirimkan kepada ibu Blake, yang menjadi permintaan terakhir Blake. Dan film pun berakhir. Nah, itu dia tadi alur cerita film 1917, guys. Gimana? Berasa banget kan suasana perangnya? Namun tidak berat untuk dinonton, guys. Alurnya itu santai, benar-benar santai untuk film perang. Dan yang paling the best adalah syuting kameranya, guys. Wow, kalau kamu bisa nonton nih, coba deh kalian nonton dan perhatiin gimana syuting kameranya. Amazing menurut saya, luar biasa. Oke, Sobat Molly, itu di alur cerita film 1917. Jika suka silakan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.